Informasi selanjutnya, pemirsa, kematian pria yang ditemukan tewas dengan kepala dilakban di penginapan di Bandar Lampung masih misterius. CCTV merekam saat korban berbelanja di minimarket sebelum ditemukan tewas. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Kamera pengawas menampilkan momen korban saat masih hidup dan berbelanja di minimarket tersebut. Korban datang bersama seorang pria yang merupakan seorang tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantar menuju kamar penginapan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Keterangan itu diperkuat dari kesaksian seorang warga yang melihat korban meminta dicarikan kamar penginapan. Saksi menyebut korban terlihat lelah membawa sebuah tas dan mengaku baru tiba dari luar kota. Ya, orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Iya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota. Pak. Dia ngomongnya luar kota. Habis itu yang kita dengar apa lagi? Nggak tahu, udah pergi, jadinya langsung sih ke sana. Dapat informasi bahwa korban ini meninggal. Ya, nggak tahu kalau korban meninggal itu. Ya Baru kita- ini lo dengar? Iya. Setelah gua tanya. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 orang saksi. Di antaranya tukang ojek yang mengantar korban, serta wanita pengelola kamar penginapan. Polisi juga menemukan barang-barang yang dibeli korban di minimarket ada di kamarnya. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Untuk ojek ya yang Mr. X yang mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya, bagaimana korban meninggal seperti itu. Sebelumnya, warga Labuhan Ratu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Korban diketahui merupakan warga Tangerang. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil autopsi dan analisis forensik. Polisi juga mendalami keterangan setiap saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Roy Suryo mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Ya, langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi Gerakan Merebut Kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28,
32 dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering menjadi kontroversi dalam penerapannya di ruang digital. Kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan KK. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sementara pengamat kebijakan publik Bonatua Salahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Ya, Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada dalam ijazah tersebut bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Ya, pemirsa, Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Komjen Susno 2J mengungkapkan dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah tokoh kritis, Prabowo menjelaskan kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Model komunikasi ini bagus dan pada waktu penutup itu kita katakan, Pak ini bagus sekali, ini kami baru mendengar yang tadinya misalnya persepsi kami terhadap badan perdamaian itu negatif, tapi setelah Bapak paparkan mengapa itu dibentuk dan sebagainya itu bagus sekali. Nah kita sarankan Pak kalau misalnya organisasi Islam itu bagus Pak, langsung beliau perintahkan sesegera mungkin. Nggak tahu, bagus apa, Pak? 2 hari tentang badan perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Iya, itu langsung kan pertemuan dengan organisasi Islam, pertemuan dengan Menlu dan Wamen, termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu adakan lagi katanya di Hambalang. Ya mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti 2 gitu. Bang Ray udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu. Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan. Tetapi setelah keluar kok setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh gitu? Ternak Pak Prabowo, ketawa.